Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum basis data. Pada tugas ketiga ini saya akan membahas tentang transaksi dan basis data terdistribusi. Dengan mengikuti panduan praktikum yang telah disediakan, saya akan menjelaskan konsep, implementasi, dan pengujian yang dilakukan dalam studi kasus ini. Baiklah, langsung ke praktikumnya. Menurut panduan yang telah disediakan, yaitu kita akan melaksanakan praktikum yang pertama, yaitu transaksi. Pada pelaksanaan praktikum transaksi terdapat suatu PRD rumah sakit yang sudah kita buat pada S2 kemarin. Untuk membuka halaman PHP MyAdmin, di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya. Oke, kita aktifkan. Ini saya sudah mengaktifkan aplikasi SAM, Apache, dan MySQL-nya. Untuk ke halaman PHP MyAdmin, saya akan mengklik ini, lalu muncul halaman PHP MyAdmin-nya. Langkah selanjutnya kita akan mengecek stroke engine pada PHP MyAdmin. Di sini kita ketahui bahwa stroke engine yaitu InnoDB atau BDB ini adalah cara untuk mendukung salah satu stroke engine-nya. Cara ngeceknya, kita ke halaman PHP MyAdmin, klik database rumah sakit, lalu cek di sini pada tipe ini. Jika dia sudah bertipe InnoDB, maka aplikasi dapat dijalankan. Selanjutnya untuk membuat perintah pada menu SQL yang diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan perintah end, kemudian nanti disimpan pada store prosedur. Untuk pengertian store prosedur bisa dibaca, yaitu objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Pada praktikum transaksi ada beberapa perintah. Yang pertama, kita akan menjalankan perintah commit. Apa itu commit? Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, caranya kita ke halaman PHP MyAdmin, lalu klik pada menu rutin, create new routine. Di sini saya ketikkan namanya transaksi 1. Lalu kita copy saja, lalu paste ke sini. Kalau sudah seperti ini, sudah kita isi datanya, lalu kita klik go. Pada perintah pertama ini tanpa commit, yang kita beri nama transaksi 1, muncul pada store prosedurnya. Untuk mengecek apakah perintah ini berjalan, ada dua cara, yaitu dengan cara perintah call pada SQL. Tapi di sini saya akan memakai cara kedua, yaitu dengan mengklik execute pada transaksi 1 ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa masuk perintah tanpa commit, yaitu ada ID pasien yang bernama Tito. Karena ini perintah tanpa commit, maka pada tabel pasien dia tidak terjadi perubahan. Jika kita ingin
ada perubahan pada tabel pasien, maka perintah selanjutnya kita memasukkan perintah yang memakai commit. Kembali ke halaman PHP MyAdmin, ke database rumah sakit, lalu ke rutin lagi, tambah rutin. Ini saya buat transaksi 2 untuk mencontohkan perintah commitnya. Untuk datanya saya copy paste ini. Jika sudah, tinggal kita klik go. Nah, di sini telah muncul transaksi 2. Untuk melihat apakah ini berhasil, tinggal kita klik menu klik execute pada transaksi 2. Yang jelas di sini telah muncul. Ini adalah perintah memakai commit. Jadi untuk tabel pasien dia akan muncul juga di sini. Oke, itulah perintah commit tanpa commit dan perintah memakai commit. Jadi kesimpulan dari commit ini adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah atau menghapus data telah dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan berubah isi data tabel. Untuk perintah selanjutnya kita masuk ke rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Oke, lanjut ke perintah rollback. Caranya sama, pertama kita ke ini database rumah sakit, lalu klik menu rutin, tambahkan rutin. Sini saya buat transaksi 3 sebagai contoh untuk menjalankan perintah rollback. Kita masukkan. Di sini perintah rollback saya akan mengupdate pasien, nama pasien Danar pada ID pasien 1003. Karena ada rollback, oke, kita langsung ke ini prakteknya. Nah, oke, ini sudah kita masukkan untuk perintah rollbacknya. Untuk melihatnya kita tinggal execute aja di sini. Nah, permintaan tadi kita akan merubah nama pasien pada ID pasien 1003 ini, yaitu namanya Abdurrahman. Karena tadi ada perintah rollback, maka itu tidak akan berubah. Begitupun di tabel pasien. Oke, selanjutnya saya beri contoh lagi ke transaksi keempat, yaitu memasukkan data baru dan perubahan data pasien. Nah, di sini kita akan merubah ID pasien 1003 ini menjadi berubah nama dengan cara kita masuk ke database rumah sakit lagi, lalu klik menu rutin, tambahkan rutin. Kita buat di sini transaksi 4. Nah, di sini sudah saya masukkan perintah, yaitu perintah pada rollback. Yang pertama kita memasukkan perintah baru, yaitu Hanif. Namun kita rollback, lalu kita perubahan pasien atas nama pasiennya Septi pada ID pasien 1003. Oke, kita lihat. Nah, di sini tinggal kita execute untuk memastikan apakah ada perubahan. Nah, baik, di sini sudah berubah nama pasiennya menjadi Septin. Yang sebelumnya ini namanya Abdul Rahman. Karena tadi kita memasukkan 2 perintah, yaitu perintah menambahkan nama dan perubahan nama. Karena perintah yang pertama menambahkan nama, kita masukkan perintah rollback, maka dia tidak akan menambah.
Lalu kita cek ke tabel pasien untuk untuk ID pasien 1003 sudah berubah. Berarti untuk perintah rollback ini kita berhasil menjalankannya. Selanjutnya ada perintah checkpoint. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Oke, kita masukkan perintah checkpoint. Kita ke database rumah sakit lagi, lalu ke routines, create new routines. Ini saya masukkan nama transaksi 5. Untuk kodenya sudah dibuat, tinggal kita kopas. Nah, kita ketahui bahwa pada perintah checkpoint ini yang pertama kita memasukkan nama pasien baru, yaitu dengan ID pasien 1007 dan nama pasien Hanif, alamatnya Jalan Babakan Loa nomor 22, jenis kelaminnya 1 atau laki-laki. Terus insert poin lagi, yaitu memasukkan nama Tina. Namun perintah ini kita rollback. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi nama pasien Luffy. Ini kita masukkan dengan perintah commit. Lalu kita klik go. Di sini sudah berhasil untuk transaksi 5-nya. Nah, di sini datanya sudah bertambah, yaitu Hanif dan Luffy. Tadi kita memasukkan 3 perintah, karena perintah yang keduanya kita rollback, maka dia tidak terjadi perubahan di sini. Itu juga di tabel pasiennya. Sudah terdata ID pasien 1007 dan 1009. Oke, balik lagi ke panduan. Langkah selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu perintah trigger. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Oke, baiklah. Sebelumnya pada tugas 2 kemarin kita telah membuat tabel, di mana tabel ini yang telah kita buat. Lalu pada perintah selanjutnya kita akan membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Nanti kedua tabel ini kita relasikan, lalu baru bisa kita menjalankan perintah triggernya. Oke, di sini saya masukkan dengan cara klik database rumah sakit, lalu ke menu SQL. Di sini saya membuat tabel obat pada database rumah sakit. Oke, untuk tabel obat sudah kita buat, lalu kita copy paste lagi untuk membuat tabel transaksi obat. Oke, di sini transaksi obat sudah dibuat. Langkah selanjutnya kita akan merelasikan tabel berikut dengan cara kita ke menu designer, lalu show hide table list. Nah, pada bagian ini dipilih semua tabel obat dan tabel transaksi obat, lalu kita relasikan yang ada di panduan. Kita buat seperti ini.
Oke, di sini sudah saya relasikan. Langkah selanjutnya kita akan mengisi mengisi kode obat pada tabel obat. Oke, di sini sudah saya buat kode obat dan nama obat serta harga dan stoknya. Perhatikan contoh kasus berikut ini untuk mencoba menjalankan trigger. Misalnya, seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Caranya atau langkahnya, kita klik menu trigger ini, lalu create new trigger, sesuai panduan. Oke, di sini kita buat sesuai panduan. Jual. Oke, tinggal kita klik go. Nah, di sini sudah terbuat perintah triggernya. Perintah ini pada tabel transaksi obat. Menu insert, pasien pasien 1001 akan membeli obat, jumlahnya 5. Klik go. Terus kita ke tabel obat untuk memastikan bahwa jumlah obat amoxicillin berkurang menjadi 15 yang sebelumnya 20. Oke, untuk perintah triggernya sudah bisa kita jalankan. Untuk praktikum selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 yaitu Windows ke komputer 2 yaitu Ubuntu. Mohon maaf tidak dapat saya lanjutkan karena ada kendala pada perangkat yang saya gunakan. Mungkin saya cukupkan pada praktikum transaksi ini saja. Demikianlah video praktikum tugas ketiga yang membahas tentang transaksi dan basis data terdistribusi. Saya harap penjelasan ini dapat membantu dalam memahami konsep serta implementasinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.